kalian ngeh nggak dengan konteksnya akar gitu ya. Yuk kita lanjut kemudian. Yang pasti nanti ini ada di PAS, jadi adik-adik harus betul-betul kuasai, entah itu nanti yang ke bandar yang konsep akar atau yang hanya konsepnya bentuknya pemfaktoran tentang limit ya. Minimal 1 atau 2 soal tentang limit nanti ada. Oke, ya. Sekarang kita belajar limit yang kalau dia X-nya mendekati tak hingga. Ini kan sering terjadi ya. Limit mendekati X tak hingga itu sering terjadi dan nanti sering ketemu juga di soal. Nah, kalian bisa pakai 3 konsep ini kalau kalian ketemu dengan limit tak hingga. Kalian pastikan dulu bentuknya adalah seperti ini, pecahan fx per gx, gitu ya. Kita sudah belajar kemarin di semester 1 itu tentang pertidaksamaan rasional dan irasional, ya. Dan ini relate ke situ. Lalu kalau kemudian diketahui fx per gx, kita diminta cari limitnya. Yang pertama, lihat derajat fx-nya dulu. Ya, kalau derajat fx sama gx-nya itu sama, maka berlakunya gini, koefisien pangkat tertinggi dari fx dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi dari gx. Oke, jadi dilihat adalah derajatnya. Ya, kalau dia fx-nya sama gx-nya itu derajatnya sama atau pangkatnya sama, maka kalian pakai konsep yang nomor 1. Tapi kalau misalkan berlakunya adalah derajat pembilangnya atau fx-nya lebih besar dibanding penyebutnya, dan koefisien pangkat tertingginya bernilai positif, ya, jadi ada 2 syarat yang harus terpenuhi untuk konsep kedua. Yang pertama, derajat atau pangkat fx-nya lebih besar dari pangkat gx-nya. Lalu koefisien pangkatnya dari fx itu bernilai positif, maka berlakunya begini, fx per gx sama dengan tak hingga. Jika koefisien pangkat tertinggi bernilai negatif, maka fx per gx sama dengan negatif tak hingga. Kalau dia bernilai positif, maka hasilnya ini, positif tak hingga. Kalau dia pangkatnya bernilai negatif, maka hasilnya ada negatif tak hingga. Ya, untuk syarat nomor 2 itu harus dilihat 2 klausul ini. Ya, kalau memenuhi dan salah satunya bernilai positif si fx-nya, maka limitnya itu pasti positif tak hingga. Lalu kalau dia negatif, maka koefisiennya berarti hasil limitnya minus tak hingga. Silakan dicatat adik-adik. Lalu yang ketiga, kalau derajat fx-nya lebih kecil dari derajat gx-nya, maka yang berlaku adalah limit fx per gx mendekati tak hingga, hasilnya adalah sudah dipastikan 0. Ya. Jadi ada 3 bentuk nanti yang bisa kalian temukan di soal sesuai 3 klausul ini. Maka harus jeli melihat syaratnya nomor 1 itu derajatnya harus sama fx dan gx. Ya. Kalau nomor 2, kalau fx-nya lebih besar derajatnya dari gx-nya, kalau koefisien pangkatnya juga si fx-nya positif, maka berlakunya limitnya hasilnya tak hingga positif. Kalau koefisiennya negatif, maka limitnya negatif tak hingga. Itu. Oke, silakan dikerjakan dulu adik-adik. Dicatat dulu. Nanti kita lihat contoh soalnya seperti apa. Ini nggak serumit yang adik-adik bayangkan, apalagi buat yang nomor 1 itu mudah sekali. Ya, nomor 1 tuh sangat mudah. Karena pangkatnya sama, kita cuma mainkan koefisiennya. Ya, ingat, kalau pangkatnya sama, fx dan gx-nya, maka kita tinggal mainkan koefisien pangkat tertinggi dari fx dibagi koefisien pangkat tertinggi dari gx. Sesimpel itu. Itu nomor 1 itu paling gampang dibanding nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 yang cukup kompleks ya. Ada syarat klausul yang harus kita penuhi. Lanjut ya, kerjakan dulu ya. Dicatat dulu.
Nanti kita lihat penjabaran dari tiga bentuk. Sudah mencatat atau ini jangan main screen sudah gitu. Kalau ini lebih bagus kalian mencatat, taruh di catatan kalian dan kalian boleh kasih highlight atau stabilo begitu mungkin. Supaya nanti kalian bisa eh, kalau ketemu soal bisa pakai konsep ini. Oke, sudah. Yuk, kalau sudah kita lihat soalnya.
Gunakan ketiga konsep ini, perhatikan soalnya, ini adalah limit X tak hingga dari 6X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah X ditambah 3 dibagi min 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 8. Nah, kira-kira ini pakai konsep yang mana jadi? Antara 1, 2, dan 3 yang tadi ya, Kabar Kas? Kira-kira pakai konsep apa? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Perhatikan pangkatnya. Pangkat tertingginya pangkat berapa? Kalau pangkatnya sama berarti pakai konsep yang pertama. Kalau pangkatnya yang fx atau pembilangnya lebih besar, atau yang atas lebih besar, berarti pakai konsep yang kedua. Pangkatnya yang atas lebih kecil daripada yang bawah, kita pakai konsep yang ketiga. Lihat pangkatnya jadi. Ada yang bisa? Nomor satu, perhatikan pangkat. Pangkat yang terbesarnya pangkat berapa? Apakah sama di atas dengan yang di bawah pangkat terbesarnya? Sama. Iya. Jadi yang diambil adalah apanya? Berarti pakai syarat yang mana? Pertama atau yang kedua atau ketiga? Pertama. Pertama. Oke. Jadi yang diambil karena pangkatnya sama, yang diambil apa? Syarat yang pertama. Koefisien pangkat tertinggi dari kedua ini berarti 6 sama min 2. 6 dan min 2 diapain? Dibagi, Kak. Oke, jadi berapa hasil? Jawabannya -3. Oke. Mudah kan? Karena pangkatnya sama nih, pangkat 3 sama ya, maka kita pakai persyaratan yang pertama kan. Ambil koefisiennya aja. Berarti yang atas koefisiennya 6. Yang bawah pangkat tertingginya koefisiennya min 2. Berarti 6 bagi min 2. Berarti min 3. Oke. Semudah itu kan? Kalau sudah ngerti konsepnya. Karena ini limit X mendekati tak hingga. Angkanya ngeblur gitu, nggak jelas. X tak hingga itu mendekati tak hingga itu kan nggak jelas. Oke. Sampai sini aman? Yang lain ada pertanyaan? Silakan dicatat. Ini konsep limit tak hingga. Jadi ada 3 klausul yang harus dipenuhi tadi ya. Yuk, kalau udah kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang soal yang berikutnya. Lihat syaratnya atau lihat bentuk limitnya. Kira-kira memenuhi syarat yang mana nih? Yang atas pangkat 2, yang bawah X-nya pangkat 1. Jadi kira-kira pakai yang mana klausulnya?
hati-hati. Ini harus lebih selektif lihat apa klausulnya. Yang syarat kedua. Ya, syarat kedua. Oke, syarat kedua. Koefisiennya nilainya positif atau koefisiennya positif atau negatif. Syarat kedua itu kan pangkatnya betul yang atas lebih besar dibanding yang bawah. Tapi lihat koefisiennya. Pangkat yang paling besarnya negatif atau positif koefisiennya? Positif. Berarti berlakunya positif tak hingga atau negatif tak hingga. Semudah itu loh adik-adik. Kalau udah ketemu limit tak hingga itu semudah itu. Paling enak ketemu yang tak hingga ini, tapi kalian harus tahu juga konsepnya gitu, jangan sampai nggak ngerti. Syaratnya pakai yang kedua berarti ya. Klausul yang kedua, pangkat yang pembilangnya fx-nya lebih besar dibanding pangkat yang penyebutnya, koefisiennya juga positif, maka hasil limitnya seperti apa? Kan tadi Kak Bandar kasih ya. Beda kalau misalkan dia tadinya negatif nih, si koefisiennya itu beda lagi. Jadi ada dua ketentuan. Koefisiennya positif atau negatif selain pangkatnya lebih besar, itu beda ketentuan, beda hasil. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang B, Pak. Yang B, tak hingga. Positif tak hingga ya, karena dua syaratnya ini positif, pangkatnya lebih besar, maka hasilnya adalah fx per gx-nya ini positif tak hingga. Ya. Oke, sip. Ada pertanyaan sampai sini? Semudah itu kan kalau udah ada konsepnya, perlu pusing-pusing lagi. Yuk, satu soal terakhir ya, tentang limit tak hingga ya. Coba lihat yang ini. Oke, ini Kak Bandar nggak susun secara berurutan, ya. Yang bagian atasnya itu nggak Kak Bandar susun secara berurutan. Jadi kalian susun dulu secara berurutan mulai dari pangkat terbesar sampai pangkat terkecil. Nanti baru kelihatan koefisiennya positif atau negatif, lalu nanti kalian tentukan apakah pangkat yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Nanti kalian tinggal pilih mau pakai konsep yang mana klausulnya, kedua atau ketiga atau mungkin yang pertama. Dari pangkat terbesar dulu ya, berarti X pangkat 3, berarti kita taruh min 4X, pangkat 3-nya di depan, karena pangkat 3 pangkat paling besar di depan ya. Penulisannya selalu seperti itu. Lalu pangkat berikutnya adalah pangkat kuadrat ya, berarti plus 2X kuadrat. Lalu pangkat satunya min 3X. Dan yang terakhir koefisien konstantannya adalah positif 4. Nah, atasnya udah rapi nih. Udah berurutan dari pangkat terbesar sampai ke konstanta atau angka. Ya, lalu kemudian bawahnya nggak berubah, X kuadrat plus 4X min 2. Nah, sekarang perhatikan apakah pangkat di pembilangnya itu lebih besar dibanding pangkat penyebutnya, atau kebalik, atau pangkat penyebutnya lebih besar dibanding pangkat pembilang.
Di pembilangnya pangkat paling besar pangkat berapa? Supaya nanti kalian bisa klasifikasikan apakah ini pakai memenuhi syarat pertama, kedua, atau ketiga. Identifikasi ini semudah itu buat limit tak hingga. Kak Bandar paling seneng dulu kalau TBK atau zamannya Kak Bandar namanya SPMB atau SNPTN gitu ya. Keluar soal limit tak hingga seperti ini karena jawabannya udah pasti sesuai dengan klausulnya. Kita perlu ingat aja 3 klausul itu. Oke, ada yang bisa jawabannya kira-kira yang mana? Yang Kak bukan. Minus tak hingga. Kenapa syaratnya? Pangkatnya lebih besar yang ini ya, dibanding Iya. yang ini kan pangkat 2. Lalu koefisiennya negatif, ya kan? Maka kalau kayak gini, berlakunya kayak tadi, fx per gx berarti hasilnya minus tak hingga. Karena koefisiennya negatif, maka hasilnya pun minus tak hingga. Semudah itu. Gitu. Ya. Oke. Saya benar harap nggak ada kesulitan dengan yang limit tak hingga ini. Jadi adik-adik bisa ingat-ingat, simpan tadi yang clue-clue yang Kak Bandar kasih, 3 klausul itu. Jadi kalian bisa pakai itu buat kerjakan soal-soal limit. Ya. Oke, yuk. Kalau udah dicatat, kita mau absen. Silakan open cam-nya. Aman ya, limit tak hingga ya. Satu sesi Kak Bandar rasa cukup. Udah, yang penting Kak Bandar kasih konsepnya jelas. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi besok ya. Bye-bye. Makasih Kak. Makasih Yuk, Kak. Makasih Kak. Yuk. Kak. Ya, oke. Joshua Bintang, thank you.